Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, secara khusus segenap warga BNKP dimanapun berada, kami mengucapkan selamat 155 tahun pelayanan misi dan sekaligus ulang tahun BNKP. Saudara-saudara yang kekasih, di tengah pandemi COVID-19 melanda dunia, kita memperingati 155 tahun pelayanan misi di Nias, yang sekaligus kita merayakan sebagai ulang tahun BNKP. Tema perayaan misi dan ulang tahun BNKP tahun ini adalah peganglah dan lakukanlah firman dalam iman dan kasih. Perayaan ini didasarkan pada pengakuan kita bahwa BNKP hadir di bumi Nias dan daerah lain di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, adalah oleh anugerah Allah melalui pelayanan misionaris RMG yang tiba di Nias tanggal 27 September 1865, dan juga dari Badan Misi Nederland Luthers Genootschap dari Belanda yang tiba di Telo tanggal 25 Februari 1890. Oleh anugerah Tuhan, maka baptisan pertama tanggal 5 April 1874 dilayankan baptisan bagi 25 orang Ononiha yang berasal dari desa Hilinaa dan Siforoasi. Dilaksanakan baptisan di gedung gereja stasiun Gunung Stoli oleh Denninger dan Kramer. Untuk ini, kita tidak pernah melupakan misionaris pertama dan misionaris lainnya yang boleh disebut rasul bagi Ononiha, yakni Ludwig Ernst Denninger. Untuk mengingat rasul Ononiha itu, marilah kita mengikuti sejarah singkat misionaris Ludwig Ernst Denninger. Dari mana Denninger? Ludwig Ernst Denninger adalah misionaris yang diutus oleh Badan Sending Rhenus Mission Gesellschaft Barmen, Jerman. Badan Sending RMG ini lahir pada tahun 1821 atas semangat pietis yang berasal dari tradisi Lutheran dan Calvinis serta gabungan yaitu Uniard. RMG mengawali pekabaran Injil yaitu di Borneo yang sekarang disebut Kalimantan. Tetapi karena perang Hidayat, pekabaran Injil dipindahkan ke Sumatera yakni Tanah Batak. Ludwig Ernst Denninger sesungguhnya diutus dari Borneo ke Tanah Batak untuk membantu Nommensen yang telah duluan tiba di sana. Tetapi karena istri Denninger sakit, maka ia dan istrinya terpaksa tinggal di Padang ketika mereka tiba di sana. Dan di sanalah ia bertemu dengan Ononiha yang pada waktu itu diperkirakan berjumlah 3.000 orang lebih. Di sana ia tertarik, berbincang-bincang, bertemu dengan Ononiha, melayani mereka dan bahkan sempat melakukan baptisan bagi 2 orang, yakni Ara, seorang gadis Nias, dan waktu dibaptis dia bernama Gertruida Christina, dan juga bagi seorang Jawa pembantu pada waktu itu, yakni Karl Abidin. Nah, Denninger yang sudah akrab dengan Ononiha tertarik untuk melayani Ononiha, tetapi dia mau langsung di sumbernya, yakni Pulau Nias. Itulah sebabnya dia berangkat dari Padang dan tiba di Gunung Sitoli di Tanah Niha tanggal 27 September 1865. Dan inilah yang kita rayakan sebagai hari misi dan ulang tahun BNKP. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menelusuri kisah Denninger. Ludwig Ernst Denninger
berasal dari kota Berlin, Jerman. Dia lahir pada tanggal 4 Desember 1815. Setelah selesai pendidikan setara sekolah teknik STM, ia bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Di foto ini kita bisa melihat contoh dari cerobong asap dimaksud. Pada usia sekitar 30 tahun, ia merasa terpanggil untuk menjadi misionaris. Dan oleh karena itu ia melamar di Rheinische-Gesellschaft yang berada di Barmen yang sekarang dikenal dengan kota Wuppertal. Pada tahun 1845, ia diterima dan mengikuti pendidikan sebagai misionaris di seminari Barmen yang ada di Holy Mountain di wilayah Wuppertal. Setelah mengikuti pendidikan pada tahun 1848, Ludwig Ernst Denninger diutus sebagai misionaris ke Borneo dan dilaksanakan ibadah pengutusan di gereja Unterbarmen yang masih ada dan berfungsi sampai sekarang. Setelah itu dia diutus ke Borneo, dan di Borneo dia melayani sejak 1848 sampai 1859. Pada waktu itu Goho merupakan pusat pekabaran Injil dari RMG. Dan Denninger melakukan pekabaran Injil melintasi sungai yang panjang di daerah hilir sekitar sungai-sungai Murung, Sungai Kapuas, Kahayan, dan Barito. Kemudian Denninger memfokuskan pelayanan di wilayah Murutubu, di Borneo, yaitu Barito Timur. Pada awalnya ia tinggal di rumah kepala suku Telang. Tetapi kepala suku Telang menyuruhnya untuk melaksanakan penginjilan di desa tetangga, bukan di Telang, melainkan di desa Marutubu. Foto ini adalah rumah bangsawan atau kepala suku waktu itu bernama dari suku Telang. Di Murutubu, Denninger melaksanakan berbagai kegiatan. Dia mengajar anak-anak, dan di tempat ini, di balai yang dulu digunakan oleh kegiatan agama lama, dan Denninger sempat menggunakannya untuk mengajar anak-anak. Di Murutubu, Denninger mendirikan rumah misi, dan sampai sekarang bekas dari sumur Denninger masih ada dengan air yang jernih, dan di depan sumur itulah didirikannya rumah misi. Denninger tiba di Marutubu 1848, dan pada tanggal 8 Desember 1851, ia berhasil melaksanakan baptisan pertama kepada orang Dayak, yakni dari suku Maanyan, bernama Mujan dan istrinya. Pada waktu baptisan, Mujan diganti nama menjadi Simeon dan istrinya menjadi Hawa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena perang Hidayat yang terjadi pada tahun 1859, Denninger dan misionaris lainnya melarikan diri, meninggalkan Borneo. Ia menuju Jawa untuk sementara, yaitu di wilayah Jawa Tengah. Lalu kemudian pada tanggal 20 Oktober 1861, secara resmi RMG mengutus Denninger ke Tanah Batak. Tetapi untuk sementara tinggal di Padang. Pada tanggal 21 November 61 Denninger tiba di Padang, dan berhubung istrinya Sophie sakit keras, maka mereka tinggal
di sana, dan disitulah ia bertemu dengan Ononiha. Seperti saya katakan tadi bahwa Denninger sempat melaksanakan baptisan kepada seorang gadis Nias bernama Ara yang kemudian diganti menjadi Gertruida Christina, dan juga kepada Karl Abidin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian Denninger meminta kepada pemerintah Belanda karena tidak diizinkan oleh RMG pada awalnya untuk pergi ke Nias. Dan pemerintah Belanda pada waktu itu mendukung. Mengapa? Karena pada tahun 1848, 17 tahun sebelum Denninger tiba di Nias, seorang mantan pejabat penting di Batavia bernama Baron W.R. van Holvel menulis, "Didiklah warga Nias secara Kristen supaya mereka dapat mengasihi sesama mereka, membangun sekolah-sekolah, menanamkan agama dan kebiasaan di dalam hati penerus mereka. Ajarlah mereka bagaimana mereka dapat menemukan makanan dan pakaian dengan cara lain selain merampok dan membunuh. Singkatnya, ubahlah keseluruhan masyarakat ini melalui kekristenan." Inilah alasan mengapa Denninger diizinkan pergi ke Nias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Denninger tiba di Nias dan ia melayani di Gunung Stoli. Apa yang dia lakukan? Ia mengumpulkan anak-anak untuk mendidik mereka bagaimana menulis, membaca, berhitung, dan menceritakan kabar baik kepada mereka. Yang kedua, ia berkunjung ke rumah-rumah Salawa atau Balugu dan warga-warga Nias yang ada di wilayah kota Gunung Sitoli. Ia bercerita tentang Huku Lowalangi. Ia mendorong orang-orang miskin. Ia menolong orang-orang miskin dengan membagi-bagikan pakaian dan makanan. Pada waktu itu ia juga menggunakan tembakau sebagai alat komunikasi dengan penduduk. Karena bagi Ononiha, Afo adalah sia abobo. Dan melalui itu ada komunikasi yang baik dengan Ononiha. Lebih dari itu, hal kelima, ia juga mengunjungi orang sakit. Dan pada kunjungan-kunjungan itu, di sana ia bertemu dengan Ere yang memberikan sesembahan kepada Adu demi kesembuhan si sakit. Tetapi Denninger memarahi mereka dan kemudian memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita. Obat-obat yang terkenal saat itu adalah pilkina, aspirin, dan ini ya banyak diberikan kepada Ononiha demi kesembuhan mereka. Bagaimana hasil dari pekabaran Injil yang dilakukan oleh Denninger? Yang pertama, setelah melayani 6 tahun di Gunung Stoli, sudah ada 140 yang datang mengikuti kebaktian yang dipimpin oleh Denninger. Tetapi banyak di antara mereka datang bukan untuk mau menerima Yesus, melainkan untuk mengambil tembakau, obat-obatan, dan 3 rimi uang yang dibagikan seselesai pertemuan. Tetapi yang kedua, pada tanggal 5 April 1874, pada kebaktian Minggu Paskah dilaksanakan baptisan pertama kepada Ononiha di Nias bertempat di stasiun Gunung Stoli, yang sekarang ini disitulah gereja kota Gunung Stoli didirikan, yaitu bagi 25 orang dari desa Hilinaa dan desa Onositoli. Baptisan dibagi dua. Denninger membaptis 12 orang sebagai simbol murid, dan kemudian Kramer membaptis 13 orang. Pada tanggal 23 Agustus 1874, masih ada 19 orang yang dibaptis oleh Denninger. Dan inilah baptisan yang terakhir
sebelum ia kembali ke Batavia. Hal yang luar biasa, yakni pada akhir tahun 1875, diterbitkanlah terjemahan Alkitab, bagian dari Alkitab yakni Injil Lukas, yang diterjemahkan oleh Denninger, dan ini terwujud atas bantuan The British and Foreign Bible Society. Walaupun kemudian terjemahan ini direvisi banyak oleh Zunderman. Sehari sebelum Denninger berangkat ke Batavia, tepatnya tanggal 27 Juni 1875, dilaksanakan perjamuan kudus bersama dengan jemaat. Inilah perjamuan kudus yang terakhir bersama dengan Ononiha. Lalu pada tanggal 22 Maret 1876, Denninger yang berada di Batavia kepada menantunya dan anaknya Caroline. Di sanalah dia meninggal dunia dan dikubur di pekuburan kolonial Buitenzorg, sekarang yaitu Bogor. Sayang sekali kita tidak menemukan foto, baik di arsip RMG atau FEM sekarang yang ada di Jerman, maupun juga di arsip-arsip kantor sinode BNKP atau di tempat yang lain. Itulah sekilas kisah pelayanan Denninger yang adalah rasul bagi Ononiha. Selamat merayakan misi dan ulang tahun BNKP ke-155. Peganglah dan lakukanlah firman dalam iman dan kasih. Tuhan memberkati. Yahweh.